Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Pak. Oke, ini Bapak mohon maaf untuk anak-anak kelas 3. Jadi untuk anak-anak kelas 4, hari ini kalian digabung dulu ya di ruangan anak-anak kelas 3 dikarenakan Ibu Putri hari ini tidak bisa mengajar kalian. Dikarenakan beliau sedang masuk rumah sakit, jadi beliau sedang sakit hari ini ya. Kita doakan sama-sama untuk Ibu Putri, semoga diberikan kesembuhan dan kelancaran ya. Ya, Pak. Eh, Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu untuk ketua kelas 4. Silakan memimpin doa kepada teman-temannya. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, alhamdulillah. Ba- Sebagai warga negara Indonesia yang punya sifat patriotisme, hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan nyanyikan lagu nasional yaitu Garuda Pancasila. Kita nyanyikan sama-sama ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, pintu semuanya ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Kalau Bapak tanya bagaimana kabarnya hari ini, kalian jawab Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Oke, pertanyaan ya, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Oke. Nah, jadi kalian tahu nggak hari ini kenapa kalian belajarnya digabung tadi? Karena Ibu Putri tidak hadir. Tapi tenang saja, walaupun kelas kalian digabung, tetap materi yang Bapak sampaikan sesuai kelasnya masing-masing. Jadi untuk materi kelas 3 akan Bapak sampaikan untuk anak kelas 3, dan materi kelas 4 tetap akan Bapak sampaikan untuk kelas 4. Nah, baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita absensi terlebih dahulu ya. Untuk anak-anak kelas 3, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Tidak, Pak. Oke, berarti hadir semua ya. Bagus. Kemudian untuk anak-anak kelas 4, di kelas kalian ada yang tidak hadir hari ini? Ada, Pak. Siapa namanya? Rudi. Oh, kenapa Rudi tidak masuk hari ini anak-anak? Dia pilek, Pak. Oh, lagi sakit ya. Oke, kita doakan semoga Rudi sehat ya, kembali sehat supaya dia bisa belajar bersama-sama dengan kita kembali ya. Amin. Baiklah, hari ini Bapak akan menyampaikan dua materi untuk kelas yang berbeda. Untuk materi kelas 3, Bapak akan melanjutkan dari materi sebelumnya, yaitu PPKN. Tema 5 yaitu tentang cuaca. Dan untuk anak-anak kelas 4, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Putri, akan melanjutkan materi yang dari bahasa Indonesia tentang cita-citaku ya. Untuk anak-anak kelas 3 dan kelas 4, untuk anak kelas 3 di sini dan anak kelas 4 di sini akan bagi berkelompok. Jadi duduknya berkelompok ya, masing-masing kelas ya, oke. Oke, Pak. Oke. Baik, sudah ya. Materi yang pertama yang Bapak jelaskan yaitu tentang PPKN, yaitu cuaca. Nanti untuk anak-anak kelas 4 silakan mendengarkan terlebih dahulu. Dan nanti untuk anak kelas 3, apabila materi yang Bapak sampaikan tidak mengerti, silakan ditanyakan saja ya. Siapa? Oke, materinya yaitu pertama itu tentang cuaca. Nah, ada yang nggak tahu nggak cuaca itu apa sih? Gak tahu, Pak. Emangnya cuaca apa? Ayo Pak, anak-anak kelas 4 juga bisa untuk menjawab. Gak ada yang tahu nih. Oke. Ini Bapak kasih clue deh.
Kalau misalnya lagi hujan itu termasuk apa? Cuaca. Cuaca. Nah, betul. Panas cuaca, hujan cuaca. Jadi itu tuh termasuk ke dalam cuaca atau iklim yang ada di Indonesia. Jadi misalnya cuaca lagi cerah nih, nah bisa pemain bola. Cuaca lagi mendung nih, oh lagi mau hujan nih berarti ya. Jadi cuaca di Indonesia itu ya ada dua, Apa itu Pak? terik matahari dan mendung. Oh. Ada juga misalnya cuacanya panas, cuaca panas itu kita kan pasti akan mengeluarkan keringat yang berlebih. Kemudian cuaca dingin mungkin bisa disebabkan kalau untuk di Indonesia sendiri mungkin itu karena pengaruh hujan. Jadi mungkin untuk daerah-daerah pegunungan itu biasanya lebih dingin ya. Bukan berarti di daerah pegunungan setiap hari hujan. Mungkin karena di dataran tinggi cuacanya menjadi lebih dingin dibandingkan di dataran rendah. Seperti Pak, itu ya. Ya, apa? kalau ada nggak salju di Indonesia? Untuk salju di Indonesia tentunya tidak ada. Oh. Jadi di Indonesia itu hanya terbagi menjadi dua iklim ya. Yaitu yang pertama musim penghujan, yang kedua musim panas. Jadi di Indonesia ini termasuk dalam hujan tropis ya. Jadi hanya terbagi dua musim atau dua iklim. Jadi tidak ada salju atau musim gugur seperti yang ada di luar negeri yang kalian tonton di film-film itu ya, nggak ada ya. Iya, kan? iya. Ya. Oke, Pak, kembali lagi ke materi. Nah, di sini Bapak ingin nanyakan untuk malam hari cuacanya itu apa? Sedikit dingin Pak. Sedikit dingin ya. Bisa dilihat nih anak-anak. Nah, kalau hujan termasuk apa? Cuaca hujan ya, mengeluarkan air. Nah, ini termasuk cuaca apa ini? Kalau gelap-gelap itu. Mendung Pak. Mendung, betul sekali, pinter Rahid. Ya, pinter. Nah, ini yang ketiga nih. Cuaca apa ini? Ayo Bapak, yang dapat yang bisa menjawab nanti Bapak kasih reward ya. Untuk anak-anak kelas 4 juga bisa menjawab ini. Ini juga termasuk ilmu bagi kalian. Cerah Pak. Cerah, ya betul sekali. Karena dia di siang hari terkena paparan cahaya matahari menjadi lebih cerah ya. Ini bagus juga. Kemudian yang ini tidak panas dan juga tidak dingin, sedang lah ibaratnya. Apa? Berawan. Jadi ini cuaca berawan. Jadi berawan. cuacanya itu teduh gitu. Tidak mendung, tidak mau hujan, tidak gelap, juga tidak panas. Jadi berawan. Oke, jadi sudah mungkin anak kelas 3 sudah agak mengerti ya materi yang sampaikan tentang cuaca. Iya Pak. Dan untuk mendalami materinya ini Bapak kasih bahan bacaan yang bisa kalian baca terlebih dahulu. Nah, selanjutnya untuk anak-anak kelas 4 Bapak akan menjelaskan materi. Nah, nanti untuk anak-anak kelas 3 kalau mau bertanya atau ada yang tidak mengerti materi kalian atau ingin bertanya untuk materi anak kelas 4 juga diperbolehkan ya. Nah, untuk materi kelas 4 yaitu cita-citaku. Nah, pasti untuk kalian semua pasti di sini mempunyai cita-cita masing-masing ya. Mungkin ada yang mau jadi polisi, ada yang mau jadi tentara, ada yang mau jadi presiden mungkin, DPR, pilot, tukang masak dan lain-lain. Nah, pasti setiap anak tuh pasti punya cita masing-masing. Dan orang tua kalian juga mengharapkan kalian mempunyai cita-cita yang bagus ya. Nah, Bapak ingin tanyakan nih untuk tiga orang nih. Nah, untuk kamu Nabila, cita-cita kamu nanti kalau sudah besar pengen jadi apa? Kalau saya sih ingin jadi koki Pak. Oh, koki bagus. Ya, cita-citanya bagus anak-anak, ingin jadi koki. Nanti kalau sudah besar dia pengen masak-masak ya. Oke. Ingin ikut MasterChef. Oke, boleh, gak apa-apa. Jangan diketahui anak-anak. Bagus, dia mempunyai cita-cita. Kita doakan semoga Nabila bisa menjadi koki nanti sudah besar. Untuk Tony, nanti kalau sudah besar kamu mau jadi apa, Tony? Saya ingin jadi perampok Pak.
Waduh, itu cita-cita yang salah ya anak-anak. Walaupun kita semua berhak mempunyai cita-cita masing-masing, tetapi setidaknya kita mempunyai cita-cita yang benar, di jalan yang benar. Perampok itu termasuk bukan cita-cita, tetapi sesuatu perbuatan maksiat ya, yang tidak boleh dilakukan. Bukan itu, Pak. Kenapa? Merampok hati Bapak. Waduh, nggak boleh ya anak-anak seperti itu. Untuk Bagas nih, kalau udah besar mau jadi apa nih cita-citanya? Gua mau jadi YouTuber, Pak. YouTuber boleh. Mungkin untuk anak-anak zaman now sekarang kalian bisa melihat YouTube, TikTok, Instagram. Mungkin mungkin banyak dari kalian yang pengen menjadi selebgram, YouTuber, supaya bisa menjadi terkenal, itu tidak masalah. Tapi yang terpenting bagi Bapak adalah kalian dulu untuk mencapai cita-citanya, kalian harus giat dan harus serius dan harus benar-benar mendalami cita-cita tersebut. Jadi tidak boleh asal setengah-setengah main-main doang, nggak boleh. Harus benar-benar kayak aku nih harus bisa menjadi ini, dan membuktikan kepada orang lain. Nah, seperti itu. Oke, Pak. Nah, cita-cita ini termasuk profesi nanti untuk kalian bekerja. Nah, karena nanti kalau kalian sudah selesai sekolah, kalian akan masuk ke dunia pekerjaan. Jadi cita-cita itu penting. Mau kalian menjadi dokter, mau kalian menjadi perawat, polisi, guru, seperti Bapak ini guru. Nah, itu cita-cita. Nah, cita-cita. Nah, mungkin dari kalian semua sudah mempunyai cita-cita, jadi yang sudah Bapak sampaikan, oke. Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu tentang membuat puisi. Nah, puisi tentang cita-citaku. Nah, mungkin kepada Mas David bisa untuk membacakan yang ada di PPT tentang cita-cita. Silakan Mas David. Cita-citaku. Yang lain mendengarkan ya. Anganku melayang ke masa depan. Ya. Aku ingin menjadi seorang guru. Guru adalah pejuang ilmu di garis depan. Guru tanpa pamrih berbagi ilmu. Aku akan berusaha mencapai cita-cita. Takkan lelah aku mencari ilmu. Takkan aku berpangku tangan saja demi tercapainya cita-citaku. Oke, beri tepuk tangan semuanya kepada Mas David ya. Oke, baik. Untuk Mas David tadi membaca puisinya, Bapak sudah bisa katakan hampir berhasil. Wow. Tapi puisi itu membacanya itu ya harus menghayati dan baik per bait gitu. Jadi tidak boleh baca semua atau bacanya kayak orang membaca buku gitu. Angan-anganku melayang ke mata masa depan, enggak begitu. Ada nadanya, ada Oke, Pak. intonasinya. Misalnya seperti ini Bapak contohkan ya, cita-citaku. Dan kita juga bisa mengekspresikan kepada semua orang, cita-citaku. Jadi kayak ini loh cita-citaku. Oke, Pak. Kemudian anganku melayang ke masa depan, angan melayang. Jadi dia melayang. Aku ingin menjadi seorang guru. Cita-citanya ingin menjadi seorang guru. Jadi ingin menjadi seorang guru. Ya, Pak. Guru adalah pejuang ilmu di garis depan. Nah, itu. Guru tanpa pamrih berbagi ilmu. Nah, aku akan berusaha mencapai cita-cita. Takkan lelah aku mencari ilmu. Takkan aku berpangku tangan saja demi tercapainya cita-citaku. Nah, jadi bisa kalian pelajari di rumah untuk latihan sedikit-sedikit, mendengarkan misalnya ada video di YouTube, mungkin kalau kalian buka sosial media tentang baca puisi, lama-lama nanti kalian akan terbiasa dan kalian akan bisa untuk membaca puisi. Oke, Pak. Nah, ini Bapak ada bahan bacaan yang akan kalian baca untuk materi kelas 4. Nah, ini untuk anak kelas 4, silakan baca dulu sesuai kelompoknya masing-masing, oke? Nah, bagaimana untuk anak-anak kelas 3? Sudah selesai membaca, apakah ada yang ingin kalian tanyakan? Pak, Ya, saya ingin bertanya. ya gimana?
Bapak udah punya pacar belum? Waduh, pertanyaannya salah ya. Tidak boleh bertanya seperti itu. Oh iya Pak. Canda doang, Pak. Ya nggak apa-apa. Bagaimana? Ada yang ingin tanyakan untuk anak kelas 3? Kayak sih tidak ada sih Pak. Mungkinnya belum ya. Sambil kalian membaca, Bapak akan menyiapkan tugas ya. Mau tugasnya mau dikerjakan di rumah apa di sini? Aku sih masing, Pak. Terserah ya. Iya, Pak. Eh, nanti kalau waktunya cukup, kita kan kerjakan di sini saja. Tapi kalau nanti waktunya sudah mau habis, kita jadikan PR saja ya. Nah untuk tugasnya nanti tugas berkelompok ya. Oke, Bapak bikin dulu tugasnya. Mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan saja ya. Tidak usah malu-malu. Iya, Tidak Pak. apa-apa bertanya. Daripada Ya, Pak. sesat di jalan. Iya, Pak. Oke. Sudah selesai ya anak-anak bacanya ya. Bapak ambil lagi bahan bacanya. Nanti ini untuk bahan bacanya bisa kalian fotokopi di rumah. Nanti fotokopinya sama-sama aja biar Bapak bisa menyumbang ya. Nah, Bapak akan menyampaikan tugas hari ini mungkin karena waktunya sudah mau habis, jadi Bapak kasih PR saja ya. Tugasnya dikerjakan di rumah. Oke, Pak. Oke, Pak. Oke, senang ya. Nah, Iya dong. tugasnya tugas berkelompok. Kelompoknya yang sudah Bapak bagikan tadi. Jadi untuk anak kelas 3, anak kelas 3, untuk anak kelas 4, anak kelas 4 ya. Pak. Oke, kelompoknya tidak usah dirubah-rubah lagi biar nggak ribet. Nah, untuk kelas 3 nanti kalian kerjakan di rumah yaitu membuat tabel. Tabel, Pak. Oke, Pak. Jadi ini tugas kelompoknya jadi akan Bapak bacakan yaitu Edo maju ke depan kelas untuk memimpin diskusi. Jadi Edo akan mendata daerah asal teman-teman kelasnya. Jadi kalian mendata teman-teman kelas kalian. Kemudian daerah yang dimaksud adalah daerah asal usul orang tuamu. Jadi kalian disuruh untuk mendata asal usul orang tua kalian daerah. Nah kemudian setelah didata akan dibuat tabel. Nah ini kalian lakukan secara berkelompok. Datanya bisa ambil dari teman-teman kelas ataupun teman-teman kelompok ya. Gimana, mengerti untuk anak kelas 3? Mengerti, Pak. Oke, untuk anak kelas 4 nanti akan Bapak buatkan LKPD tapi kerjaannya kelompok. Jadi di sini ada 5 soal. Nanti untuk LKPD-nya akan Bapak printkan sendiri, kemudian Bapak fotokopi nanti Bapak bagikan untuk anak-anak. Soalnya nggak susah banget, apalagi kalian kerjakan kelompok mungkin bisa selesai ya. Untuk tugasnya untuk anak kelas 3 minggu depan kumpulkan ke Bapak, dan untuk anak kelas 4 nanti untuk tugasnya kalau Ibu Putri sudah membaik kumpulkan ke Ibu Putri, tapi kalau belum nanti dikumpulkan ke Bapak lagi ya. Oke. Oke, Pak. Baiklah, terima kasih untuk kesediaan kalian untuk anak-anak kelas 3 dan kelas 4 ingin mendengarkan materi pembelajaran dari Bapak. Ada baiknya sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita berdoa bersama-sama, berdoa dimulai. Amin. Bapak akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Apabila Bapak ada salah, Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Terima kasih ya. Ya, Pak.